Shalom Bapak Ibu Saudara, senang hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini saya berikan judul cara menjaga kesehatan jiwa. Kebenaran ini saya ambil dari Amsal 17 ayat 22, sebuah kebenaran firman Tuhan yang sangat familiar di telinga kita, yang berbunyi hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di masa Corona atau COVID-19 ini ada sebuah benda yang paling sering digunakan oleh manusia, oleh semua orang ya. Bahkan di seluruh dunia ini, di berbagai negara pun dihimbau ya untuk menggunakan benda ini, dan benda itu adalah masker. Bapak Ibu bisa lihat pada gambar wanita yang menggunakan masker itu. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu bahwa ternyata masker itu ada beberapa jenis, dan saya akan sebutkan 3 jenis saat ini yang paling sering digunakan. Dan Bapak Ibu Saudara lihat kalau masker yang wanita itu pakai adalah masker N95. Ya, jadi masker ini digunakan oleh tenaga medis untuk menangani pasien yang memiliki sakit parah dengan tingkat penularan yang besar bagi orang lain. Dan yang selanjutnya kita lihat ini masker bedah. Jadi masker yang paling sering digunakan pada saat ini di masa Corona, dan masker ini sebenarnya bermula dari tenaga medis yang diwajibkan untuk memakai masker ini setiap kali mereka bekerja di rumah sakit. Dan dengan berjalannya waktu, maka orang mulai membuat masker 3 dimensi dengan motif-motif yang Bapak Ibu bisa lihat, ada wajah senyum, melongo, dan beberapa motif-motif yang lain. Dan kalau kita kembali kepada 100 tahun yang lalu, maka sebenarnya masker ini bermula dari seorang dokter yang bernama Paul Berger, ya, dokter yang berasal dari Prancis pada tahun 1897 ketika dia menangani seorang pasien yang sakit parah, dia harus melakukan tindakan operasi. Maka pada saat dia mengoperasi pasien itu, dia menggunakan sapu tangan untuk menutup hidung dan mulutnya agar air liur, atau ketika dia sedang melakukan tindakan operasi dia tidak batuk atau bersin sehingga air liurnya masuk ke dalam organ tubuh pasiennya. Dan Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa ternyata masker di saat-saat seperti ini sangat penting, sangat dibutuhkan karena menjaga orang-orang agar tidak tertular oleh Corona atau COVID-19 dan mereka tetap sehat. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bahwa ternyata di dalam Alkitab juga menghimbau atau menasihati kita agar menjaga kesehatan jiwa kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu Saudara, bahwa ternyata dengan kita menjaga hati kita, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang sehat di hadapan Tuhan. Ya, kalau kita lihat kadang ada orang yang sehat ya secara fisik tetapi penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan hidup sehingga mereka menjadi tidak sehat secara rohani, secara jiwa mereka, padahal tubuh mereka sehat. Kita bisa lihat dari raut wajah mereka, mereka punya banyak mobil, mungkin punya uang ya, rumah mereka besar, tetapi wajah mereka menunjukkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan akan hidup mereka. Dan ini saya katakan mereka tidak sehat secara jiwa dan rohani mereka. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa kunci menjaga agar jiwa kita tetap sehat adalah memiliki hati yang penuh dengan kegembiraan atau sukacita di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan setiap hari. Ini adalah kunci untuk menjaga jiwa kita tetap sehat di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hati dalam Amsal 17 ayat 22 ini tidak menunjukkan pada organ tubuh kita, tetapi menunjukkan pada pusat dari penggerak kehidupan manusia atau inti dari energi manusia. Ketika hati kita ya tidak sehat, maka kehidupan kita apa yang terpancar pun juga tidak sehat. Bapak Ibu Saudara, mari menjaga hati kita tetap sehat di hadapan Tuhan, tetap penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang kuat di hadapan Tuhan. Di masa-masa Corona ini, di masa-masa COVID-19 ini, ya,
kunci untuk kita tetap bisa bersuka cita, kunci untuk kita bisa tetap bergembira di hadapan Tuhan meskipun ada kesulitan, ada pergumulan, adalah kita menjaga hati kita tetap sehat, menjaga hati kita tetap kuat di hadapan Tuhan. Ingat kebenaran firman Tuhan katakan dalam Mazmur 37 ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Meskipun keadaan sulit, meskipun ada pergumulan hidup, firman Tuhan katakan kalau kita bergembira karena Tuhan, bukan karena materi yang Tuhan berikan, bergembira karena Tuhan, maka Tuhan pasti memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan setiap hari. Tuhan memberkati kita.